dalam nama Tuhan. Pada saat ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kuasa dan penyertaan Tuhan yang menjadikan hari ini kita boleh ada setiap pribadi secara pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dan kita percaya itu semua adalah anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Itu sebabnya kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena pada malam yang kedua pencurahan Roh Kudus, Tuhan akan bekerja melalui Roh-Nya yang kudus di dalam setiap pribadi kita. Kita harus imani, karena kita semua adalah orang-orang yang percaya yang sangat dikasihi Tuhan. Haleluya. Pada saat ini mari kita siapkan hati kita, kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita datang ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam hadirat Tuhan yang menyembuhkan, ke dalam hadirat Tuhan yang menguduskan, bahkan ke dalam hadirat Tuhan yang memberi kekuatan yang baru bagi kita. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam penyembahan, pujian untuk kemuliaan Tuhan. Mari dengan iman katakan, ya Roh Kudus, Ku haus. Sembah Dia.
nama Kristus Yesus Tuhan kami. Dan kami berseru di dalam nama Tuhan kami, karena firman-Mu berkata, siapa yang berseru kepada Tuhan akan dimenangkan. Haleluya. Pada saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami akan mau masuk dalam ibadah kami. Sama-sama kita ucapkan doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan menyerahkan ibadah kita di dalam tangan Tuhan. Pada malam ini kita berdoa agar setiap hati secara pribadi lepas pribadi kita yang datang pada saat ini, agar Tuhan yang menutup bungkus kita dengan kuasa darah Kristus Yesus Juru Selamat kita. Dan apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kuasa Tuhan mampu memulihkan, bahkan menyembuhkan. Bahkan Tuhan berjanji, ketika Roh-Nya dipenuhkan atas kita, Tuhan akan memberikan kuasa untuk menghadapi segala apapun dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kuasa supaya kita tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kita juga berdoa, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, anak Tuhan yang Tuhan pakai, pelayan Tuhan yang pada saat ini Tuhan pakai sebagai MC, pemusik, singer, dan secara khusus hamba yang Tuhan urapi untuk menyatakan firman-Nya. Sebelum kita nanti berdoa, agar kuasa Tuhan yang bekerja bahkan mengurapi setiap anak Tuhan yang melayani pada saat ini, untuk memimpin kita di dalam doa. Yang pujian nanti kami mengundang Bapak Ersa Rumaha untuk berdoa, menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kita ke satu penyembahan bagi Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Pulihkanlah orang-orang percaya di akhir zaman. Pada saat ini dia menyatakan kuasa di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dulu kita bersorak-sorak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bikin surat-surat ini narosian opo naro lima Tuhan tai dohot suci. Haleluya. Dengan sukacita kita memuji Tuhan. yang akan meneguhkan iman percaya kita sebagai kita untuk nanti berdoa di malam yang kedua pencurahan Roh Kudus ini.
firman Tuhan yang telah Tuhan persiapkan hambanya dan Tuhan urapi hambanya, yaitu Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Dr. Agus J. Bahusi MPH, dan sekaligus nantinya akan mengakhiri ibadah malam yang kedua pencurahan Roh Kudus ini di dalam doa dan berkah. Sekaligus juga kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut firman Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terjadi di pada malam hari ini, kuasa Roh-Mu akan menyala dan orang akan bernubuat, bahkan ada berlidah asing, dan Roh Kudus akan hinggap di ruangan ini bagaikan lidah-lidah api akan hinggap atas kami ya Tuhan. Perbaharui hidup kami dan baptislah kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan sorga akan boleh kami nikmati. Dan kami yakin dan kami percaya Tuhan, kami adalah umat pilihan-Mu. Perlengkapi kami, jadikan kami menjadi manusia-manusia baru yang meninggalkan tabiat-tabiat lama. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan, dan ketika nanti kami berdoa, Engkau ada di sini memberkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya mau supaya kita masih bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita semua adalah pengantin laki-laki dan perempuan menyongsong kedatangan Tuhan, menyongsong
kedatangan Tuhan, dan saudara adalah nawar bajuni Sion. Puji Tuhan. Nawar bajuni Sion Sai Marsinota. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita menyanyi. Nawar bajuni Sion akan abadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama berkata nawar bajuni Sion. Nawar bajuni Sion akan abadi. Oh, hati Tuhan Yesus, haleluya. Mari katakan, kalau datang, Tuhan beriai, maroh ya berwala. Mari katakan, nama bajuni Sion, saya minodako. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Membuat sanggul sere tu oroanai nahina kolonganna ima mulia. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sama seperti yang saya katakan, di akhir daripada perjalanan hidup manusia nanti kelak ada pengadilan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, nanti begitu di hari terakhir akan ada pengadilan. Kalau saudara berperkara di pengadilan, saudara berbuat baik, bisa jadi salah di pengadilan dunia. Saudara berbuat jahat, bisa menjadi benar, tergantung pembela saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika nanti di pengadilan terakhir, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika nanti di pengadilan terakhir, polisnya hanya satu. Kalau tidak surga, neraka. Tidak ada yang lain.
di pengadilan terakhir, pilihannya hanya surga dan neraka, tidak ada yang lain. Maka saya mau katakan kepada saudara, di pengadilan nanti Anda butuh pembela. Puji Tuhan. Siapa pembela saudara? Kapolda. Kapolda juga akan dihakimi. Di pengadilan terakhir nanti siapa daging saudara? Presiden. Presiden juga akan dihakimi. Di sana tidak berlaku presiden. Di sana tidak berlaku Kapolda. Gubernur juga tidak berlaku. Siapa yang menjadi pembela saudara? Hanya satu, Roh. Puji Tuhan. Makanya di dalam hidup seseorang butuh Roh Kudus sebagai nanti pembela. Amin. Pendeta nggak mungkin membela saudara. Pendeta juga akan dihakimi. Anda juga akan dihakimi. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, siapa yang menjadi pembela kita? Kita buka di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca. Satu, iya. Nah, orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Baru pada doa Paul puisi Gileno. Kalau roh aku di mana? Tapi si mana ahal belok pulang siapa waktu? Mungkin dok mungkin dok tusuk. Saudara juga, kalau saudara menyayangi Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Bagaimana kita boleh melakukan kehendak Tuhan? Hanya satu. Dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang memimpin kita ke jalan kebenaran. Tanpa Roh Tuhan, saudara tidak mungkin berbuat baik. Ingat itu. Nah, ada untuk di berbagian bagasan buluta, asa parang ini di kita. Mulut saudara ngapain kita sudah. Ya. Nah, di ayat yang ke-16 sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. Ayat 16, 1 ya. Iya. Perhatikan. Yesus berkata, aku akan meminta kepada siapa? Bapa. Roh Kudus itu diutus oleh Bapa, bukan diutus pendeta. Makanya sering saya katakan, kalau ada orang, ada gereja yang menyatakan bahwasanya di gereja mereka ada dipelajari bahasa roh, itu salah benar. Sedangkan Yesus sendiri meminta kepada Bapa agar rohnya itu diturunkan ke atas kita. Katakan amin. Ke atas rasul-rasul. Kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Siapa penolong itu? Sama-sama di ayat 17. Ia itu Roh kebenaran. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ingat, pertanda saudara dekat dengan Tuhan ketika dunia membenci saudara. Ya, ingat itu.
ketika saudara nanti semakin dekat dengan Tuhan, ingat, saudara akan semakin dibenci oleh dunia. Yaitu roh kebenaran. Dunia, apa katanya? Dunia tidak dapat menerima dia. Perhatikan ini, karena perbuatan roh dan perbuatan daging itu tidak bisa sama. Gak bisa juga. Nyaki mau buju homar tangian, buju homar minggu gak mau kena sini. Dan kau anak. Ini lah, kalau lebih dia tak sisi, saudara diejek. Karena di dalam Alkitab sudah dinyatakan bahwasanya perbuatan roh dan perbuatan daging itu tidak bisa satu. Kalau di Mazmur 1 dikatakan unang mahamina sarobang dohor fortibio. Unang sarobang artinya sarang bulan dohor akapakarehi, yaitu roh kebenaran. Apa katanya? Sama-sama kita baca satu-satu ya. Terus dan tidak mengenal dia, terus tetapi kamu mengenal dia. Puji Tuhan. Sebab ia menyertai kamu dan ia akan diam di dalam kamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, maka Tuhan itu akan memimpin kita kepada jalan kebenaran. Kalau hidupmu tidak hidup di dalam kebenaran, itu pertanda bahwa Tuhan belum ada dalam hidup saudara. Ya, nah kita lompat saja di ayat 26. Sama-sama kita baca satu-satu. Iya. Iya. Makanya ketika kita ada roh Tuhan, itu yang memimpin kita kemana katanya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ialah yang akan mengajarkan apa? Segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan. Perhatikan, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan Tuhan kepada kita. Saya mau Bapak Ibu Saudara, kita buka dulu di Yohanes 16 ya, Yohanes 16 Bapak Ibu Saudara, Yohanes 16. Kita baca di ayat yang kita mulai dulu di ayat 7 Bapak Ibu Saudara, ayat 7. Sama-sama kita baca ayat 7 satu-satu ya. Nah, perhatikan. Yesus naik ke surga, maka dia akan mengutusnya apa? Roh penghibur. Yaitu siapa? Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan kepada kita, dalam setiap doa saudara, dimanapun Anda berada berdoa, tetap ini katakan, Tuhan, lewat dimi di mulutku mengajari yang marparang inadingga. Puji Tuhan. Kalau nggak ada roh Tuhan, habis kita Bapak Ibu Saudara. Dan tamu tunadingga, ya, dan tamu tunadingga, ya, adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini Yesus sudah naik ke surga. Kalau dia tidak naik ke surga, maka roh penghibur, Roh Kudus tidak akan turun. Mertua Yesus naik ke surga. Leon nama atau di Borbadia di padane mainganan di hita surga hasanah. Puji Tuhan. Nah, kita baca jika aku pergi, sebab jikalau satu-satu ya. Terus? Iya, langsung saja di ayat yang 12. Satu-satu ya. Masih banyak hal yang harus dikatakan kepadamu, tetapi sekarang aku berkata mengakuinya.
Nah, kita lihat di ayat 12 dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Di ayat 13, tetapi apabila ia datang, ia apa katanya? Terus? Terus? Makanya Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang dipenuhi dengan roh hidupnya mampu bernubuat. Puji Tuhan. Apa artinya bernubuat? Melihat peristiwa-peristiwa yang akan datang sudah dibisikkan Tuhan kepada dia. Puji Tuhan. Hari ini juga kepada saudara, biarlah Roh Kudus akan bersaksi kepada saudara di dalam penghakiman nanti, engkau adalah anak Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau hari ini kita dibaptis dengan Tuhan. Persiapkan hati. Jangan kamu tahan-tahan doa. Dan ketika nanti engkau berdoa, hanya satu inti doa. Tuhan, lewat kedimi di hati. Tuhan, lewat kedimi di hati. Tuhan, lewat kedimi di hati. Maka saudara, kiranya Tuhan akan memberikan roh dan kuasanya kepada hidup saudara. Dan hari ini, lidah-lidah seperti api akan boleh nyata di tempat ini. Dan persatukan hatimu. Hari ini Tuhan akan membaptis engkau melalui rohnya, sehingga engkau menjadi hidup yang baru. Puji Tuhan. Saya mau kita berlutut